Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap dari kita pasti sudah tahu penyakit DM alias diabetes mellitus. Nah banyak orang berpikir adalah diabetes yang kering, adalah diabetes yang basah, kalau luka susah sembuhnya dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda kalau komplikasi dari diabetes mellitus salah satunya adalah bisa menyerang retina mata atau disebut retinopati diabetik. Nah, apa itu retinopati diabetik? Bagaimana cara mengenalinya, mencegah dan mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih, gimana sih cara menjaga kesehatan mata kita supaya tetap clear ya. Oke, kita bahas yang pertama. Latihan 20-20-20. Sering nggak Anda dengar latihan 20-20-20? Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan latihan 20-20-20? Nah sering kan ya, mungkin sekarang nih mungkin masih ada yang WFH ya. Tapi mungkin juga banyak yang sudah WFO. Tapi apapun WFH atau WFO pasti kita sering berhadapan dengan layar gadget atau layar komputer kita. Bayangin Anda seharian 8 jam kerja itu Anda harus berhadapan dengan layar komputer Anda. Dan pasti yang Anda rasakan adalah mata Anda menjadi lelah. Nah, apa yang Anda rasakan ketika lelah? Kalau akhirnya menumpuk terus, lelah terus, bisa jadi mata Anda rusak ya, mengalami gangguan kesehatan. Makanya ada yang namanya terapi 20-20-20 atau teknik 20-20-20. Nanti akan kita bahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan 20-20-20 ini yang katanya bisa dan bagus untuk kesehatan mata kita. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Menghindari paparan sinar ultraviolet ini bagi Anda terkhusus yang kerja di luar ruangan atau outdoor gitu ya. Bisa jadi Anda seharian dari pagi sampai sore ini harus berhadapan langsung dengan sinar matahari. Nah pasti yang kita rasakan kalau kita ada di tempat yang panas adalah silau gitu ya. Sampai kita kadang-kadang sampai menutup mata gitu. Nah ini dia, kalau akhirnya kita sering atau selalu terpapar dengan sinar matahari atau ultraviolet, kabarnya ini bisa berbahaya untuk kesehatan mata kita. Jadi kalau mungkin Anda ya kerja di luar gitu ya, di outdoor, ya bisalah pakai kacamata yang hitam gitu ya, atau sesekali meneduh supaya nggak terlalu terpapar secara luar biasa gitu ya matanya, karena ini katanya bisa berdampak pada kesehatan mata kita. Apalagi kita tinggal di Indonesia ya, kayaknya setahun penuh itu matahari akan selalu bersinar menyinari kehidupan kita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Menjaga kebersihan mata ini sering banget, apalagi ya kita tinggal di Indonesia, negara tropis, mungkin banyak debu lah, atau Anda sering jalan gitu ya, kena asap atau kena kotoran apa segala macam. Seringkali ketika kita lagi jalan gitu ya, atau naik motor, tiba-tiba ada debu. Aduh, enak banget ya. Yang dilakukan pertama apa? Pasti responsnya adalah ngucek mata, betul nggak? Nah, ini yang sering kita lakukan dan kayaknya kelasannya enak ya. Mungkin enak dan responsif kita langsung ngucek mata. Padahal katanya itu bisa berbahaya ya, karena bisa jadi terjadi gesekan dan terjadi luka, bisa jadi infeksi dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk kita menjaga kesehatan mata kita gitu ya. Jangan sampai yang awalnya sehat hanya gara-gara masalah sepele ini jadi rusak. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Konsumsi makanan bergizi ini juga penting ya. Kalau kita ngomongin tentang mata, pasti yang dipikirin kita, ayo makanan apa yang bisa bermanfaat untuk mata? Pasti pikiran kita adalah wortel. Ini kayaknya udah dari zaman kita SD ya, kayaknya dari 70-an, 80-an gitu. Kita pasti taunya apa sih makanan yang baik untuk kesehatan mata? Kita pasti pikirannya adalah wortel. Tapi apakah wortel satu-satunya atau sebenarnya ada banyak juga yang lainnya, tidak hanya wortel gitu ya, yang bagus untuk kesehatan mata gitu ya, makanan-makanan yang lain atau minuman yang manfaatnya sangat baik untuk kesehatan mata. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Hati-hati saat menggunakan make up. Ini terutama untuk kaum hawa ya. Sering nggak Anda menggunakan make up? Pasti sering lah ya, apalagi sekarang mungkin banyak yang sudah mulai menggunakan make up ya. Setelah pandemi kemarin gitu ya, yang banyak yang pakai masker nggak pakai make up. Mungkin sekarang seiring berjalannya waktu ya di penghujung pandemi ini gitu ya, kita banyak yang sudah mulai menggunakan make up. Tapi ada catatan penting pemirsa. Satu dari usia si make upnya itu sendiri. Kedua, cara menjaga kesehatan alat-alat make up. Karena kan kadang-kadang ada basah-basahnya gitu. Kalau nggak dirawat dengan baik bisa jadi timbul jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Dan ketiga adalah ketika udah pakai make up. Nah ini biasanya kaum hawa itu agak males gitu ya. Kalau udah malam,
Aduh udah capek mau ngebersihin make up ya. Siapa tahu ada bakteri-bakteri, kuman, parasit dan lain sebagainya bisa masuk ke sebagian mata. Apalagi ini kan daerah yang sangat sensitif ya. Oke, itu tadi beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Karena masih bersama kami di Bincang Sehati, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas seputar mata. Wah, langsung melek ya. Nah, gimana caranya menjaga kesehatan mata? Tadi beberapa poin sudah kita bahas. Nah, untuk mengonfirmasi dan mendapatkan penjelasan lebih, sudah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Matilda Susanto SPM, dokter spesialis mata dari Seci Hospital. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Salam sehat. Salam sehat selalu ya, semoga kita sehat terus ya Dok ya, terutama amin. mata kita. Ya, mata kita, mata pencaharian kita, mata hati kita, Betul. semua mata-matanya sehat ya Dok ya. Oke, tapi kalau hari ini kita mau bahas tentang mata yang ada memang benar-benar mata gitu ya Dok ya. Sebelum kita membahas tentang topik besar kita hari ini, kita mau membahas dulu secara umum tentang kesehatan mata. Yang pertama adalah latihan 20-20-20. Ini kayaknya kita sering dengar ya Dok ya, latihan 20-20-20. Sebenarnya latihan 20-20-20 ini apa dan manfaatnya apa sih Dok? Oke, jadi sebenarnya gampang ya, karena 20-20 itu artinya tiap 20 menit kita stop melakukan pekerjaan apapun itu, lalu selama 20 detik entah tutup mata atau melihat jauh sepanjang 20 kaki atau 6 meter. Makanya kenapa 20-20-20. Nah, sebenarnya hal 20-20 ini sudah ada lama, baik sebelum pandemi maupun sesudah, apalagi ya lebih dibahas lagi. Kenapa sih sebenarnya? Karena kita kan bekerja banyak ya, terutama yang di kantor tuh laptop. Betul. Terutama sekarang pandemi kan kita pakai komputer, apalagi anak-anak ya. Betul. Mata itu kan sebenarnya kita melihat bekerja di dalamnya. Jadi dia capek kalau bekerja terus, apalagi kena paparan radiasi ya. Jadi dibuatlah 20-20 itu untuk meringankan, merelaksasikan mata yang lagi bekerja. Jadi stop dulu sebentar, nanti mulai lagi. Karena terutama pandemi, muncullah gejala-gejala seperti namanya computer vision syndrome. Jadi itu membuat terutama mata lelah dan menjadi mata kering terutama. Jadi untuk mencegah itu semua dan menjaga ya 20-20-20. Jadi tiap 20 menit stop pekerjaan selama 20 detik, entah tutup mata atau melihat jauh sepanjang 20 kaki atau 6 meter. Oke, jadi kalau nanti kita lagi ngobrol tiba-tiba aku diem terus melihat ke sana selama 20 detik, lagi latihan terapi 20-20 iya, ya Dok? Betul. Nggak gitu juga ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu menarik gini Dok, 20 kaki atau 20 feet atau 6 meter kurang lebih itu, kita tuh harus melihat apa? Maksudnya kayak kalau di studio ini kan semuanya auranya aura gelap gitu ya, ini kan warna-warna backgroundnya gelap gitu, atau harus yang hijau-hijau gitu? Enggak sih, apapun yang boleh kita fokus sepanjang 6 meter. Jadi memang apalagi untuk yang WFH kan ya, dibilangnya sebelum mulai apapun sesuatu di depan laptop, kita tentukan dulu atau taruh dulu barang yang kita boleh fokus sepanjang 6 meter begitu. Jadi tidak perlu warna apa atau barang apa, enggak apapun asalkan melihat jauh. Oke, yang penting 6 feet atau 20 feet atau 6 meter itu ya. Betul. Oke, jadi harus dipraktekkan ya pemirsa kalau Anda ini lagi bekerja dengan komputer seharian ya ini. Apalagi kalau WFH kemarin Dok ya, itu bisa jadi tidak 9 to 5 lagi, 24/7 kayaknya ya berhadapan sama layar gitu ya. Oke, yang kedua Dok, hindari paparan sinar ultraviolet. Indonesia itu kan melimpah ruah tuh sinar ultravioletnya. Nah gimana tuh, apalagi untuk yang orang-orang yang kerjanya outdoor? Mungkin aku kasih tahu dulu ya, kenapa sih sebenarnya mesti menghindari. Kita semua tahu ultraviolet kan terus banyak berita, nggak bagus buat kulit, bikin sakit buat kulit. Kanker kulit lah. Kanker kulit, iya. Bayangkan kulit ini organ yang tebal lah ya, kita bisa katakan. Mata itu sangat rentan. Sensitif ya Dok? Sensitif, dia tidak seperti kulit kuatnya. Jadi kulit saja kena ultraviolet rusak. Di mata juga banyak sekali bagian-bagian mata yang bisa terkena. Paling sering kalau boleh dilihat ini di mata kan ya. Di sini bagian putih. Bagian putih ini depannya itu ada lapisan bening. Itu yang pertama kena paparan matahari kan. Itu
kadang tumbuh jadi namanya penyakit pterygium karena Ibarat kalau kulit dia kulit arinya gitu di luarnya ya. Tumbuh di situ jadi daging. Waktu orang lihat daging kok ada di mata begitu. Selain itu di mata hitam, jadi lebih kering mata hitamnya. Masuk lagi ke dalam, ada orang kan ngomong katarak ya. Kita semua tahu orang tua, aduh katarak nih katarak. Nah katarak itu bisa terjadi lebih cepat oleh karena kena paparan. Terakhir ya, yang akan kita bahas sebenarnya akan terkena di retina. Jadi sangat bahaya sekali UV itu kalau misalkan kita tidak menjaga. Bagaimana menjaganya? Salah satunya pakai kacamata hitam memang. Tapi ini yang sering salah. Nah, orang sering salah. Sudah saya silau nih lihat matahari nih, pakai kacamata hitam deh. Kacamata hitam apapun dia pakai atau apapun yang berwarna hitam dia pakai untuk mencegah silau. Padahal UV itu bukan silaunya yang berbahaya. Justru silau itu bukan UV. Silau itu ya hanya cahaya terang buat kita silau. Tapi UV itu bukan artinya silau itu artinya UV-nya banyak. Matahari itu adalah UV. Jadi kalau kita pakai kacamata hitam atau warna hitam apapun yang memang tidak ada pelindungnya secara standar yang betul ya, kita pakai, aduh enak nih melihat cahaya, nggak silau. Tapi sebenarnya dia masuk terus UV-nya ke mata. Terus pakai apa dong? Jadi harus pakai kacamata hitam yang memang ada standar anti UV. Gitu. Jadi nggak bisa sembarang. Bukan hanya sekadar silaunya aja. Iya, bukan. Jadi kan orang sering salah kaprah UV itu silau begitu. Padahal bukan. Karena orang jadi salahnya justru yang pakai kacamata hitam tidak ada standarnya, malah lebih terkena. Oleh karena dia pikir dia nggak apa-apa nih, aman sudah lihat cahaya. Jadi ibarat kata bahasa Jermannya sabode teuing gitu ya, ngeliatin sinar matahari gitu ya? Terima kasih loh dok, ini ilmu baru ya sama kita hari ini. Berarti ada kacamata khusus untuk menangkal sinar ultraviolet yang bisa merusak mata? Anti UV memang begitu kan, anti ultraviolet. Oke. Berarti pemirsa ini catatan ya, ada kacamata anti ultraviolet ya gitu yang tidak hanya sekadar hitam gitu ya, tapi hitamnya beda. Oke dok. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan mata. Nah kebersihan mata ini menjadi ya salah satunya mungkin ada orang nggak sadar kena debu langsung kucek-kucek, katanya betul. Enak sih ya langsung dikucek-kucek. Nah kebersihan mata ini yang baik dan benar seperti apa sih dok? Kebersihan mata ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari kebersihan tangan yang sekarang kita lakukan ya, karena pandemi kan akibatnya muncul begitu ya. Padahal hal itu kan harus memang dilakukan untuk semua badan sebenarnya. Karena tangan ini kan kita gatel ngucek mata megang. Jadi yang pertama pasti tangan dulu. Sama seperti pandemi ini semua harus cuci tangan. Tangan dulu tuh harus bersih. Kemudian kalau memang ada debu masuk, jangan terbiasa untuk apa-apa ngucek mata, pegang mata. Karena walaupun dok, tapi saya sudah pakai alkohol, kita tidak menjamin nih di udara ini bersih, steril. Jadi bisa saja mata lagi lemah, badan imunitas lagi turun, kita tangan kucek-kucek masuk infeksi begitu. Terutama ada lagi kalau orang pakai tetes mata ya, kan kadang pasti sering langsung beli tetes mata aja, atau nggak enak nih matanya kering gitu ya. Itu nggak apa-apa, tapi penggunaan tetes mata itu kadang bahkan begini, di dunia medis saja, orang medis saja banyak yang sering lupa. Jadi dia tahu tapi tidak tidak aware terhadap hal itu ya. Contohnya ini botol tetes mata ya. Sebenarnya mau botol tetes mata, tetes telinga, apapun itu ya. Ketika kita buka, orang banyak taruh tutup begini. Ih, betul banget. Ya, taruh meja gini supaya nggak jatuh. Banyak. Atau dia kepel. Dia kepel, dia masukin. Kalau sudah, ini tutup lagi ke sini. Nah, sekarang bayangkan semua bakteri yang ada di sini, baik di meja maupun di tangan kita, masuk lagi di botol. Simpan botolnya. Besok pakai, bakteri udah banyak di sini. Bukan netesin obat, tapi netesin bakteri. Iya, betul. Sama juga dengan orang netes obat ya, begini. Kadang kalau sendiri kan kadang memang suka salah ya. Karena kena bulu mata. Nah, bulu mata kan tidak ada yang menjamin bulu mata kita itu bersih. Sama juga akibatnya disimpan, besok tetes bukan antibiotik tapi tetes bakteri lagi. Begitu. Tetes bakteri. Jadi kalau mau tetes ya harus dari atas, tutupnya juga ditaruh begini. Jangan pernah dikepal atau jangan pernah menaruh tutup yang akan kita tutup di meja. Begitu. Atau kalau mau disediakan alas khusus entah tisu atau apa yang benar-benar steril gitu ya dok. Iya. Sangat luar biasa. Ya pemirsa, jadi jangan
meneteskan bakteri, malah lebih berbahaya ya dok ya. Iya, Oke, selanjutnya adalah konsumsi makanan yang bernutrisi untuk mata. Nah selama ini kan apa dok? Wortel. Itu sih kayaknya udah membekas banget ya, Iya, itu betul. sudah mendarah daging gitu. Nah sebenarnya apa saja yang bisa kita konsumsi selain wortel ya? Wortel juga bagus mungkin Iya, ya iya, gitu. iya. Apa aja sih dok? Ini kan hal bergizi ini bukan hal baru ya. Ini kan sebenarnya dari dulu, bahkan ya sampai sekarang juga banyak dan penting sekali untuk mata, terutama kita mulai dari masih kecil. Tidak hanya wortel ya, kan memang orang ngomongnya wortel terus gitu. Ya. Kenapa sih wortel sebenarnya? Karena kan dia mengandung vitamin A. Jadi memang yang menurut penelitian yang paling banyak bagus untuk membantu vitamin A, C, dan E. Walaupun vitamin lain juga banyak bagus membantu. Jadi apa saja kandungannya? Yang paling bagus suplemen itu adalah yang natural. Jadi kita lewat buah-buahan atau sayur-sayuran. Wortel salah satunya betul. Kemudian ada pepaya, tomat, minyaknya minyak sayur bagus, jeruk kan banyak sekali vitamin C-nya. Kacang-kacangan almond begitu. Oke, jadi tidak hanya wortel ya dok Tidak ya. hanya wortel, betul. Jadi bank data makanannya ini harus ditambahin ya, Betul, tidak hanya betul. wortel. Oke dok, yang terakhir adalah make up. Nah ini dia ya, setiap dari kita gitu ya, terutama perempuan pasti sering atau pernah make upan. Nah kadang-kadang ya, karena ya mungkin kemarin nih, apalagi pandemi ya, jarang make up gitu ya. Terus tiba-tiba alat make up disimpan selama 2 tahun, kagak diapa-apain dah gitu kan bahasanya gitu. Tiba-tiba sekarang udah tahun ketiga, sayang masih banyak dipakai deh, nggak ngerti itu udah expired atau belum, kondisi kesehatannya kayak mana. Atau di posisi lain kayak habis kondangan, full make up, tiba-tiba kena macet ini pulang malam, aduh males banget, mau cuman gini-gini doang sama tisu gitu. Nah itu tuh gimana tuh kebersihan make up dan hubungannya dengan kesehatan mata? Oke, itu betul ya, sangat betul sekali. Apalagi orang banyak sekali males akibatnya ya untuk nyuci. Itu kan sebenarnya dari awal pun kita tahu tidak hanya di mata ya, di kulit pun jadi berdampak. Betul. Orang make up full, besoknya pasti tumbuh jerawat di kulit, gitu kan. Itu kan untuk kulit saja seperti itu, sama dengan mata. Apalagi ya kaum hawa ya, make up, eye make up, di pensil alis atau tuh di eyeliner, apalagi di garis-garis mata. Kalau banyak sekali yang males membersihkan atau cuman begini doang selesai gitu. Padahal sisa-sisa make up itu kan nggak bersih juga. Dia kan ada di dalam mata. Betul. Jadi pembersihan muka dan pembersihan mata itu memang sangat penting dan harus betul-betul bersih. Karena sama seperti kita kotor ya, tangan kotor dan lain-lain, bakteri atau apapun bisa masuk. Begitu juga dari sisa-sisa make up yang kita pakai. Dan tidak hanya di eye make up ya, bedak di muka pun juga harus dibersihkan karena itu akan turun ke mata. Ya, dari jidat turun ke mata ya, dari mata turun ke hati. Oke, dok, ini terima kasih ya, ini sangat luar biasa. Ini fun fact kita hari ini menjaga kesehatan mata ini menjadi catatan penting. Tapi yang kayaknya memang insight baru kita pagi hari ini adalah kacamata tadi ya. Ternyata ada kacamata khusus untuk UV ya. Wah, sangat luar biasa. Oke dok, terima kasih. Nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas tema kita hari ini, retinopati diabetik ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, retinopati diabetik. Jadi ini adalah satu komplikasi yang berasal dari diabetes dan akhirnya pengaruhnya ke mata. Nanti akan kita tanya, gimana ceritanya dari diabetes bisa pengaruh ke mata? Kan selama ini kita berpikir diabetes itu it's all about sugar ya. Semua tentang pergula-gulaan, glukosa dan ribet ya gitu. Tapi apa hubungannya dengan mata, nanti akan kita bahas. Nah kalau Anda punya masalah seputar mata yang akibat diabetes, boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Matilda Susanto SPM, dokter spesialis mata dari Seci Hospital. Dok, bisa dijelasin nggak? Kan selama ini kita ngerti diabetes itu ya nggak, sebenarnya kalau kemarin tanya-tanya sama dokter yang bersangkutan kan nggak ada diabetes kering, diabetes basah ya dok ya. Meskipun ya itu yang terjadi lah. Tapi di luar diabetes itu sendiri, kenapa akhirnya diabetes yang notabene kita taunya hanya seputar gula gitu ya, kok bisa pengaruh ke mata gitu dok?
Mungkin dari penyakitnya dulu ya, namanya kan diabetik retinopati. Diabetik jelas dari diabetes mellitus. Kalau retinopati sebenarnya apa sih? Jadi mata itu punya saraf mata di belakang, disebut retina. Jadi diabetik retinopati adalah saraf mata yang luka karena diabetes. Makanya namanya retinopati diabetik atau diabetik retinopati. Begitu. Kenapa akhirnya bisa terjadi luka itu? Nah sekarang diabetes sendiri, dia kan tentang gula ya, gula kebanyakan di dalam darah. Nah, semua yang kebanyakan atau yang kekurangan pasti jelek lah untuk tubuh ya, terutama. Begitu juga dengan gula. Ketika gula itu tinggi, darah itu, pembuluh darah itu akan menjadi jelek. Oleh karena gula yang tinggi. Ya kan ada metabolisme dan proses di dalamnya ya. Tapi pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh, terutama di mata. Nah, ketika pembuluh darah itu jelek, di mata pembuluh darahnya juga bisa terkena jelek oleh karena gula. Gitu. Apa sih sebenarnya jeleknya ya? Atau posisinya gimana sih kok saraf bisa luka begitu? Nah, ini kan saya ada mata ya. Ini kan bagian ini adalah yang kita lihat dari depan, ya ini ada mata hitam, kemudian mata putih. Sementara yang samping ini adalah mata di belakang yang kita nggak bisa lihat, cuman bisa dicek, bahkan ceknya mesti dari depan di sini. Karena yang putih aja yang tampak ya dia? Iya, karena yang putih cuman sampai sini doang tampaknya. Gitu. Saraf mata itu di belakang, di dalam. Numpuknya di belakang malahan ya? Iya, kalau kita putar begini ya, kita buka ini, kita lihat ya. Kita nggak ngomong depan ya, kita langsung ngomong belakang. Di saraf mata ini kan di belakang ada dinding ya warna oranye ini, isi seperti ada merah sama biru. Pembuluh darah mata itu kan dikasih makanan juga tetap oleh pembuluh darah. Jadi pembuluh darah banyak sekali di sini di dinding bola mata. Yang inilah yang tempat ini sampai sini semua disebut saraf mata. Nah, di sini ini yang lukanya bagaimana? Pembuluh darah ini kalau jelek, artinya kan organ nggak dapat asupan ya, kan mata tetap mesti dapat asupan dari pembuluh darah. Kalau dia jelek, asupannya kurang. Kalau asupan kurang, tubuh ini pinter. Memang tubuh ini hebat sekali diciptakan canggih memang diciptakan. Dia mau tetap, harus kasih nih makanan. Harus gimana nih caranya? Tahu dia kekurangan ini ya? Iya, dia tahu ini udah kurang. Gimana caranya mesti mau kasih? Pembuluh darahnya dia tambahin. Jadi akan muncul pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru, tapi pembuluh darah barunya jelek. Karena kandungan gula yang tinggi tadi? Iya, itu kan membuat pembuluh darah yang sudah ada jelek. Tapi karena dia kurang asupan, tubuh tambah pembuluh darah, tapi pembuluh darahnya yang jelek. Karena dia tidak alami terbentuknya. Karena dia jelek, pembuluh darahnya rapuh, gampang bocor. Makanya kenapa kalau diabetik retinopati ada titik-titik merah. Itu titik-titik merah itu adalah darah kecil-kecil yang bocor dari pembuluh darah masuk ke lapisan retina. Retina ini kita ngomong nggak cuma satu lapis kain begini, enggak ya, tapi dia berlapis-lapis. Nah di dalamnya itu bisa ada muncul darah. Nah sekarang bagaimana itu kalau udah muncul darah, dok? Diapakan? Nggak diapa-apain. Harus cuman kontrol gula darah yang bagus supaya tuh kebocorannya itu tidak bertambah ke semuanya. Karena terapinya sebenarnya adalah jika kebocorannya itu sudah banyak sekali dan dalam tahap kerusakan tertentu, itu kita harus laser. Untuk menutup lubangnya itu? Untuk menutup supaya dia nggak tambah bocor dan mematikan ini yang kebutuhan makanan. Kan di sini dia merasa dia butuh makanan soalnya. Jadi kita harus matiin supaya pembuluh darahnya yang baru, yang jelek itu nggak muncul lagi. Yang mengakibatkan dia bocor-bocor darah-darah begitu. Berarti intinya kalau itu pembuluh darah yang baru itu kan ibarat kata bocoran juga ya, dok ya? Karena dia membuka jalur baru nih. Tapi kalau akhirnya tadi ditutup-tutupin gitu ya sampai di titik di laser segala macam, berarti akan kembali ke posisi awal, kekurangan lagi juga dong berarti retinanya. Nah, itu bagus pertanyaan itu ya. Jadi kita melihat ini kan pakai mata ya. Tapi kenapa bisa lihat sih? Kita bisa lihat bentuk ini, warna itu. Karena di sini ada listriknya yang mengatur pertukaran kayak nafas. Kita tahu kan pertukaran nafas di paru-paru gitu ya. Sama di mata ada pertukaran supaya suatu bentuk atau gambar itu menjadi yang apa yang kita lihat. Betul. Ini semua melakukan itu, semua bagian, semua dinding.
Tapi yang utama adalah di satu tempat di sini nih, warna kuning. Kalau mungkin ada gambar ya, tuh gambar bulat, gambar ini warnanya oranye begitu. Ada satu titik di sini, ini adalah pusat penglihatan. Kalau dia itu ya yang di layar kita lihat. Kita lihat ada tuh yang kayak telur putih kuning begitu ya. Itu saraf mata yang di sini. Ya itu juga penting ya, tapi itu bukan retina namanya. Yang retina adalah sekitarnya yang warna oranye. Nah kalau kelihatan tuh ada titik hitam di sebelah telur itu ya. Nah, itu tuh yang pusat penglihatan, itu tuh yang penting. Jadi itu bagian dari retina. Kalau itu yang terkena, buta. Karena itu adalah pusat penglihatan di tengah. Kalau itu kita kena, kita nggak bisa lihat. Kalau cuma pinggir-pinggir yang kena, pinggir-pinggir itu kan di sini berarti ini merah-merah ini yang kena, ini yang bocor-bocor, maka kita sebenarnya nggak akan sadar ada luka di mata. Nggak kerasa? Nggak kerasa. Karena kenapa? Karena kita melihat kan hanya memakai tengah doang. Melihat itu hanya memakai tengah, tapi pinggir nggak kerasa. Kerasanya kapan? Kalau kita laser. Nah itu yang tadi saya bilang, laser itu sebenarnya ada terapi yang diberikan kalau dia tingkat keparahannya sudah dalam tingkat tertentu, tidak di awal kita laser. Dulu kalau tahu solder, nah solder itu kan kita menghancurkan besi itu ya untuk membentuk suatu barang gitu. Ini sama, kita seperti ngesolder mata, kita seperti matiin saraf mata yang di sekeliling. Begitu, matiin saraf mata yang di sekeliling supaya dia tidak kerasa kekurangan makanan di situ dan supaya pertumbuhan pembuluh darah baru yang jeleknya itu berkurang. Oh gitu. Tapi gini dok, kan menarik ya. Ini titik-titik ini nggak akan kerasa kan tadi dokter menyebut sampai akhirnya kerasanya waktu di laser. Nah gimana mau tindakan laser kalau dia nggak kerasa? Kalau dalam pemeriksaan, makanya kenapa ada guideline-nya kan. Kalau orang dengan diabetes itu harus cek berkala untuk saraf matanya, karena kita mesti lihat dia sudah sampai tahap mana, sudah ada luka atau belum di sarafnya, karena memang gejalanya nggak ada. Kalau kayak kita tahu kalau kayak katarak gitu ya, aduh rabun nih nggak kelihatan. Kalau kayak retinopati diabetik, gejalanya akan terasa kalau sudah kena di tengah. Atau kadang dia akan ngerasanya kalau di tengah. Betul. Atau kadang dia ngerasanya kabur nih gitu, tapi kayak mikirnya kalau katarak kan sudah nanti lagi diceknya gitu. Oke. Berarti memang ya itu tadi ya, untuk yang punya riwayat DM berarti harus benar-benar rutin dan disiplin cek gitu ya, salah satunya mata gitu ya. Siapa tahu karena tadi nggak kerasa gitu ya. Akhirnya pas di laser baru kerasa bahwa ada titik-titik bocor tadi ya. Atau pada saat dicek baru kelihatan dia ada titik seperti di gambar tadi, itu ada kuning-kuning sama ada titik merah gitu ya. Itu kebocoran dari pembuluh darah yang sudah masuk di saraf mata, itu sudah disebut diabetik retinopati pasien tersebut. Oke, berarti dengan pemeriksaan ini, alat pemeriksa ini udah kelihatan ya? Kelihatan. Meskipun dia nggak ngerasain, ternyata ada titik-titik hitamnya tadi itu ya disebutkan ya? Iya, betul. Oke dok, ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana ini harus ditingkatkan kedisiplinan dan kesadaran bagi teman-teman yang punya riwayat DM. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang retinopati diabetik ini di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh lo menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik sekali ya perbincangan kita hari ini karena mata ini penting sekali ya. Tadi selama break juga kita ngobrol-ngobrol sama dokter ya tentang kesehatan mata, ini sangat menarik. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, pasti punya pertanyaan ya. Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau kalau mau ngomong boleh ketik-ketik di @dafamily DM kita ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Matilda Susanto SPM, dokter spesialis mata dari Suci Hospital. Dok, ini kan tadi disebutkan gejalanya tuh hampir nggak ada ya, nggak kerasa, hanya case by case lah gitu ya. Mungkin ya akhirnya orang kerasa ada gejala gitu, tapi mostly mayoritas tidak ada kan sampai akhirnya diperiksa. Nah, ngomong tentang pemeriksaan, apa sih proses atau tahapan
pemeriksaan sehingga ketahuan tuh tadi ada bintik-bintik hitam lah, ada bocor-bocor, hampir mau dilaser dan lain sebagainya. Pemeriksaan apa yang dilakukan gitu? Apakah secara umum kan sering ya kita periksa-periksa mata gitu pakai alat yang gini-gini gitu ya dok ya? Atau mungkin ada yang lain sehingga akhirnya bisa ketahuan banget nih bahwa ada sesuatu nih di retina mata seseorang ini gitu? Oke, mungkin sebelumnya harus saya kasih tahu dulu ya, kapan sih sebenarnya mesti ngecek gitu kan, masa mau tiap hari atau apa udah ngecek aja kan nggak mungkin juga ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa punya diabetes mellitus terutama yang sudah lama ya, disarankan harus dicek, dan ketika kita cek kelihatannya normal, itu nggak berhenti di situ. Mesti setiap tahun, jadi berkala, makanya setiap tahun dicek. Kecuali pada saat dicek kita temukan dia nggak ada sesuatu ya, sudah ada sesuatu levelnya misalkan masih rendah. Jadi tiap level kontrolnya atau ceknya mesti ada 4 bulan, 6 bulan, 2 bulan begitu. Jadi berkalanya ya. Berkalanya beda-beda tiap tergantung apa yang kita temukan pada pemeriksaan. Nah, sekarang mungkin kan seperti yang tadi katakan ada yang begini-gini gitu ya. Itu yang umum kayak ya, itu kan yang umum yang harus dilakukan. Itu ngecek semuanya, ngecek di depan mata, bola mata di depan doang. Sekarang mau ngecek di belakang gimana? Selain pakai yang alat gitu, itu berarti juga alat ini hanya depannya aja dok ya? Iya, tapi juga bisa belakang sebenarnya. Tapi dari dokternya yang bermain dengan lensa untuk ngecek belakangnya bagaimana, dan hanya dokter yang bisa lihat. Kecuali ya kadang bisa terfoto ya, kan ada alat yang sambung ke komputer gitu ya, bisa terfoto, bisa kelihatan. Tapi kan itu juga mesti ngatur fokusnya supaya bagus diketahui oleh pasien gitu ya. Tapi ada yang memang kita sebut foto saraf. Saraf ya, scan lah. Wow, seperti, saraf di foto itu sangat luar biasa. Iya, jadi seperti apa, brain CT scan, MRI, foto radiologi, ini di mata juga ada scan gitu. Jadi kita ada 2 scan-nya. Satu kita foto seperti yang tadi gambar ditampilkan ya, dia yang warna oranye itu 2 dimensi. 2 dimensi. Itu tuh yang kita bisa lihat, dan tuh titik-titik merah atau kuning-kuning ya. Satu lagi yang kita mau foto lapisan sarafnya. Jadi kan tadi saya bilang retina itu tidak hanya satu lapisan, tapi dia berlapis-lapis. Cuma kan kita nggak bisa lihat kan, karena kita lihat cuma 2 dimensi. Kalau kita mau lihat lapisannya, bagus tidak lapisannya, normal tidak, apakah ada bengkak di dalam atau bocor di dalam. Itu ada lagi fotonya. Kita foto untuk bisa lihat dia lagi bengkak nggak sarafnya. Gitu. Itu kan sebenarnya simpel ya, nggak seperti kita, aduh CT scan ribet dok, saya mesti ganti baju, masuk ini, masuk itu, lama gitu. Ini enggak, kita nggak ganti baju, nggak apapun, alatnya hampir sama, jadi seperti yang begini juga. Tapi abis itu cuman foto, cuman agak silau sedikit sudah kelar. Hasilnya pun langsung keluar. Hasilnya langsung keluar dan langsung bisa dijelaskan oleh dokter matanya. Ini berarti pakai alat khusus tuh, bukan yang biasa atau gimana? Iya, ada alat khusus lagi, kita pindah ke tempat lain, tapi ya tetap prosedurnya sama, hanya duduk, taruh dagu, kemudian alatnya sendiri bermain untuk foto. Wow, sangat luar biasa ya, ini kecanggihan teknologi ya dok ya, seperti iya, itu. Betul. Oke, nah akhirnya sudah ketahuan bahwa ini mengalami retinopati diabetik gitu ya. Ini sebenarnya sebelum tanya ke pengobatannya ya dok ya, tapi untuk yang punya diabetes itu pasti akan mengalami atau tergantung bagaimana cara mereka mengontrol diabetesnya sih dok? Tergantung cara kontrol dan tergantung juga kondisi badan sendiri. Jadi masing-masing individu berbeda. Dan kalau kita ngomong seberapa banyak sih dok yang bisa kena gitu, kalau epidemiologinya gitu ya. Kita ngomong dari diabetesnya itu sendiri aja. Kalau menurut data diabetes itu di 2019 di dunia itu 400-an juta orang menderita. Waduh. Terus mereka kan estimasi ya 2040 bisa jadi 600 juta. Nah bayangkan dari segitu berapa yang bisa menjadi diabetik retinopati. Kurang lebih 50% ke atas bisa menjadi diabetik retinopati. Itu menurut data-data dan penelitian yang dilakukan ya. Kenapa? Karena gaya hidup dan hormon yang ada di dalam tubuh. Bahkan bisa meningkat tingkat terjadinya untuk ibu hamil. Ibu hamil hormonnya kan kacau ya, berubah semua. Nah itu dalam penelitian dikatakan dia memperburuk terjadinya diabetik retinopati. Tapi kalau ibu hamil juga kan ada diabetes khusus ibu hamil ya itu? Iya betul. Itu tuh nggak bisa ke arah retinopati diabetik? Bisa, itu makanya kenapa ibu hamil
tinggi bisa terjadi diabetik retinopati. Oke. Meskipun kalau ibu hamil kan sebenarnya hanya tidak lama ya. Iya. Hanya pas masa kehamilan atau pasca melahirkan iya, aja gitu ya. iya, Tapi tetap betul. bisa juga. Bisa, karena intinya itu satu, pembuluh darahnya kena luka. Oke. Semua yang kena pembuluh darah, makanya kan DM kita nggak ngomong juga hanya untuk mata ya, dia semua organ kena. Kenapa? Karena semua organ dialiri pembuluh darah. Betul. Nah, organ butuh hidup oleh pembuluh darah, dikasih makan oleh pembuluh darah, sama seperti mata atau retina. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sekarang ke pengobatannya, Dok. Pengobatan kan kita tahu ya, diabetes itu kan erat kaitannya dengan sistem metabolisme yang menurun, apalagi tambah usia juga degeneratif dan lain sebagainya. Nah, untuk mengobati si retinopati diabetik ini sendiri gimana, Dok? Maksudnya kan dari diabetes ini kita udah pusing ya, karena hanya bisa dikontrol, ya kan? Ya, diabetes kan hanya bisa dikontrol, tidak bisa diobati kan, katanya seperti itu. Nah, untuk menghadapi proses degeneratif, sistem metabolik yang menurun juga, nah untuk pengobatan si retinopati ini, apakah memang bisa diobati atau mengikuti si DM-nya akan terus terkontrol atau gimana tuh? Dua-duanya betul. Oke. Kenapa? Karena kita mesti tetap kontrol DM dong, supaya kerusakan pembuluh darahnya tidak berlanjut. Betul. Yaitu yang pertama. Yang kedua ya dari kerusakan yang sudah terjadi di mata. Kalau dia belum rusak, yang tadi saya bilang kan ada level-level tingkat keparahan ya. Kalau dia masih di bawah, kita jaga supaya nggak perlu diotak-atik matanya, jaga saja tuh gulanya supaya terkontrol. Sering kontrol ke dokter penyakit dalam, gitu. Tapi kalau misalkan kita temukan dia dalam tahap di mana kita harus terapi, salah satunya itu laser. Ada lagi kita mesti suntik anti pertumbuhan. Itu kan tadi saya bilang mata itu kan pengen numbuhin pembuluh darah ya. Nah, itu kita kasih suntikan atau zat untuk menurunkan tuh zat pertumbuhannya yang lagi ada di mata. Atau kalau sampai sudah parah, bahkan saraf mata bisa lepas. Saraf mata ini kan di dalam ya. Ini kan di dalam, tapi ini kan dinding. Ini kan dindingnya banyak ya. Saraf mata itu kan hanya salah satu dari lapisan, betul, nempel di dinding bola mata. Jadi saraf ini bisa lepas. Bayangkan satu saklar yang ditempel di dinding kita lepas. Mati nggak lampunya? Mati. Nah, ketika ini lepas, mati pasti untuk penglihatan. Terutama kalau balik lagi dia kena di pusat penglihatan di sini, langsung buta saat itu. Kalau enggak, yang dia rasakan adalah kok kabur, saya nggak bisa lihatnya, susah atau kabur, ada gelombang, pokoknya udah nggak enak lihatnya sama sekali, karena sarafnya lepas. Nah, sekarang gimana kalau saraf lepas? Memang chance-nya untuk disembuhkan itu nggak tinggi, kurang lebih cuma 50%. Kenapa? Saraf lepas ini kita coba tempelkan kembali dengan operasi. Ya, tapi kan kita nggak punya lem dong. Lem apa buat ngelem di dalam mata? Nggak ada kan? Betul. Jadi kita dorong saraf matanya untuk nempel dinding mata dan diharapkan listrik yang udah kelepas bisa bertumbuh dan nyambung ulang. Regenerasi. Bisa dialiri listrik lagi ya? Betul, diharapkan. Tapi nggak ada yang tahu pasti bisa nggak ini betul balik lagi. Gitu. Jadi banyak sekali yang datang sudah telat. Sudah telatnya dalam arti, aduh dok, sudah 1 tahun saya begini. Ternyata dia sudah lepas 1 tahun. Nah, itu lebih menurun lagi chance untuk balik lagi penglihatannya. Oke. Tingkat posibilitas bisa nyambung dan teraliri listrik lagi banyak faktor. Udah berapa lama, tingkat keparahan diabetes dan lain sebagainya. Betul. Dan tingkat seberapa parah lepasnya. Ada yang lepasnya cuma segini dikit. Ada yang lepasnya semua lepas. Ada yang udah lepas lama, dia udah unyak-unyak di dalam di sini. Jadi itu kalau sudah begitu memang sudah susah sekali untuk mata mau balik normal. Itu dalam tahap yang sudah berat sekali ya kita ngomongnya. Terus misal ini erat kaitannya dengan diabetes juga ya, yang terkontrol tadi kayak terkontrol dan bisa diobati gitu. Nah, kalau misal ini berarti pengaruh ke diabetesnya nggak sih, dok? Maksudnya once ada satu kondisi di mana retinopatinya tertangani dengan baik, terus tiba-tiba DM-nya drop lagi, itu pengaruh juga ke retinopati atau enggak? Akan. Semakin diabetes jelek, tidak terkontrol, semakin pembuluh darah akan makin jelek. Begitu juga dengan keadaan yang sudah jelek di mata, akan makin lebih jelek lagi. Berarti akar masalahnya memang dari DM dulu ya? Betul. Oke. Makanya sering kita mendapati banyak pasien DM yang punya masalah di mata. Iya, karena mungkin mereka fokus pada DM-nya,
tanpa ya tadi karena nggak kerasa juga sih ya dok ya sebenarnya ada pemeriksaan, iya. makanya memang penting banget untuk pemeriksaan secara rutin gitu ya dok ya. Dan mungkin mindsetnya juga harus diubah ya. Orang kan dengan gula dia pikir badan saya fine-fine aja nih, saya tetap bisa lakukan ini, nggak ada masalah kok dok, udahlah nanti aja obatnya, dia herbal dulu atau apa. Karena DM itu kan nggak ada yang tahu dia bikin organ itu rusak kelihatannya kapan, begitu. Karena DM pengaruh ke pembuluh darah dan itu mengalir ke seluruh tubuh dan tidak hanya di satu organ tertentu tapi bisa menyerang organ semuanya. Nah ini catatan ya pemirsa ya, jadi kalau mungkin Anda di rumah punya riwayat DM, ayo sering-sering periksa ya ke dokter mata dan dokter-dokter yang lainnya supaya untuk ngecek ya demi kesehatan Anda. Oke dok, ini sangat menarik sekali, nanti kita lanjut ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya, tadi kita kayaknya asing ngobrol sama dokter Matilda sampai lupa ngecek DM ada enggak yang masuk tadi ya. Oke, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Matilda Susanto SPM, dokter spesialis mata dari Suci Hospital. Dok, tadi kan udah dibahas ya dari apa itu retinopati diabetik sampai pengobatannya yang memang harus terjaga dan terkontrol secara baik, sama halnya dengan diabetes mellitus seperti itu. Kita akan membahas sekarang tips gimana sih caranya supaya ya meminimalkan lah ya risiko terjadinya retinopati diabetik ini. Yang pertama adalah pantau dan kontrol si gula darahnya. Betul. Nah, ya memang sih ya kalau DM itu benar harus disiplin banget ya dok ya. Ada nggak sih maksudnya kayak dari gula darah yang standar segini kalau berarti agak naik dikit berarti itu udah punya risiko besar ke retinopati atau gimana tuh? Nggak ada sih, nggak ada batasannya berapa. Jadi kalau kan pasti juga ada konsultasi dengan dokter penyakit dalamnya ya. Ketika dalam tahap tertentu ini sudah dibilang bahwa oh nggak boleh, ini gula darahnya masih tinggi nih, turunin lagi. Jadi hanya ikut konsultasi dari penyakit dalam. Kita nggak bisa ada batasan, misalnya dia 500 terus nih, bikin retinopati diabetik nggak bisa. Karena belum bisa, orang kan nggak mungkin gula darahnya 500 nih, terus diam 500 kan nggak mungkin kan. Jadi kita nggak bisa tahu pada saat dia gula berapa muncul diabetik retinopati. Nah, yang menarik adalah kan kalau kontrol itu mungkin pas mau kontrol orangnya jaga nih, ya kan pas mau kontrol ke dokter jaga, tapi jauh-jauh sebelum kontrol dia benar-benar yang makannya ya sembarangan gitu. Pas tiba-tiba kontrol mungkin agak turun. Tapi ada nggak, maksudnya manifestasi yang belakang-belakang ini gitu, yang udah keburu makan-makan yang ya segala macam itu asal-asalan itu, meskipun ketika dikontrol ke dokter gulanya turun, tetap akan kelihatan ya kalau ini bisa berisiko pada retinopati diabetes. Tetap kelihatan dan itu gunanya memang kontrol ke penyakit dalam. Kenapa? Pasti akan diarahkan untuk cek HbA1c. Jadi kan kita taunya cuma tes gula nih, berapa gulanya, tes gula berapa gulanya. Ada lagi HbA1c itu ngambil darah, dicek. HbA1c itu ngecek gula darah dalam 3 bulan terakhir. Oh, jadi kita bisa tahu cheating nih, ya bisa ya? Iya, jadi hari ini nih, aduh saya nggak mau makan deh, diukur gulanya bagus nih. Tapi 1-2 bulan sebelumnya saya jelek, itu muncul di dalam darah. Kelihatan bahwa masih jelek nih HbA1c-nya, berarti sama 3 bulan nggak bagus gitu. Oke, jadi nggak bisa cheating. Nggak bisa ya. Oke, nah selanjutnya adalah ya sekali lagi ini kalau ngomongin diabetes memang erat katanya dengan makan gitu ya, pola makan. Ini kan masuk dalam kategori lifestyle lah ya, gaya hidup segala macam. Nah ada nggak sih dok maksudnya makanan yang apa ya, yang bisa meminimalkan risiko terjadinya retinopati diabetik, atau sebenarnya makanannya hampir sama standar dengan bagaimana makanan ini bisa mengontrol si DM-nya atau gimana tuh? Nggak ada, sama sih. Sama seperti bagaimana untuk kontrol DM. Jadi nggak ada khusus asupan tertentu untuk saraf mata. Oke. Nah, yang selanjutnya juga kalau ngomongin DM ini pasti erat kaitannya dengan weight, ya, berat badan. Iya, oke. Ini ada erat kaitannya juga nggak dengan retinopati diabetik? Karena kan kalau kita berbicara diabetes, memang salah satu challenge-nya adalah si proporsional enggaknya berat badan seseorang, dok. Dan itu pengaruh nggak sih ke mata juga? Nah ini saya nggak bisa bilang tidak, tapi juga tidak bisa dibilang iya, gitu. Karena kan orang yang obes ya kita ngomongnya, itu kan erat kaitannya dengan penyakit gula. Jadi kan bias kalau misalkan seperti itu. Tapi yang pasti orang yang obes
tidak ada gula dan memang betul dicek tidak ada gula, ya nggak kelihatan diabetik retinopati, nggak ada gitu. Karena kan namanya juga diabetik retinopati, dia mesti punya riwayat gula dulu dan punya penyakit gula. Gitu. Karena banyak kasus sekarang, apalagi di usia produktif, mereka tidak obes, tapi mereka punya riwayat DM ya dok ya? Iya betul. Nah itu juga bisa pengaruh juga dong pasti. Sangat. Entah dia obes atau tidak obes, kalau selama dia ada DM, dia akan pasti ke retinopati. Betul. Oke. Yang selanjutnya adalah, nah olahraga nih. Olahraga juga saya pikir menjadi hal yang lumrah ya, yang harus dilakukan apapun kondisi atau jenis penyakitnya. Nah, kalau olahraga yang teratur, konsumsi makanan tadi sudah disebutkan, ini juga bisa pengaruh nggak sih? Maksudnya kan orang diabetes juga kadang-kadang mau olahraga karena sering capek ya dok, segala macam, itu bisa pengaruh nggak sih untuk ya ke DM-nya, ke retinopatinya juga? Bisa, jadi dia pengaruhnya pasti ke banyak hal ya, terutama untuk kesehatan, dan sudah disebutkan di awal juga tadi kan salah satu menjaga untuk khusus di mata. Olahraganya adalah 20-20 atau menghindari sinar ultraviolet. Karena jelas ultraviolet itu merusak saraf, merusak retina. Tapi itu tidak berhubungan, kita nggak tahu hubungannya dengan apakah akan makin berat retinopati diabetiknya. Nah, itu dia. Tapi merusak retinanya iya. Jadi akan banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan retina. Jadi kita nggak bisa bilang cuma 1 atau 2, tapi asalkan itu kegiatan untuk menjaga kesehatan mata betul, ya dilakukan. Oke. Kolesterol dok, ini suka makan enak, orang jadi kebablasan untuk kolesterolnya. Ada pengaruh juga nggak tuh? Kolesterol ini erat lagi kaitannya dengan pembuluh darah. Oh iya. Kolesterol banyak, kenapa kan sering ya kita mendengar-dengar kan ya, ini kan cuman kalau di umum, di khalayak begitu kan, aduh saya punya jantung nih, minum obatnya kolesterol, gitu. Karena kalau kolesterol erat kaitan juga dengan jantung ya. Tapi itu juga ke mata. Kenapa? Pembuluh darah. Pembuluh darah, dia kena jantung, kena juga di mata. Betul. Rusaknya apa? Sama, bocor di saraf mata. Tapi belum tentu kalau misalkan dia punya kolesterol, nggak punya DM, dia nggak bikin diabetik retinopati. Tapi dia bikin kerusakan di retina juga. Rusaknya sama di retina, cuman nama sakitnya beda. Oke. Jadi apapun ya, tetap gaya hidup harus nomor 1 ya. Entah dari ya pola istirahat, pola makan, sehat atau enggaknya kita. Terima kasih Dr. Matilda Susanto SPM, spesialis mata dari Suci Hospital. Ini sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman kita punya DM juga sehat selalu ya dok. Terima kasih dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Sumit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.